Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur, alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa di kesempatan kali ini. Salam dan sholawat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, diampuni dosa kita, disehatkan jasmani dan rohani kita, dipanjangkan umur kita, dan diberikan rezeki yang penuh keberkahan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Ikhlas merupakan surah pendek dalam Al-Quran dan sangat mudah dihafalkan. Bahkan surah Al-Ikhlas ini kita sudah menghafal sejak kecil dan sering kita baca di saat kita melakukan ibadah sholat. Surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat yang menerangkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Ikhlas walaupun termasuk surah pendek, namun kedudukannya sangat tinggi dibandingkan surah-surah lainnya. Kedudukan surah Al-Ikhlas disamakan dengan sepertiganya Al-Quran. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1 kali, maka seolah-olah ia telah membaca sepertiga Al-Quran. Dan barang siapa membacanya 2 kali, maka seolah-olah ia telah membaca 2/3 Al-Quran. Dan barang siapa membacanya 3 kali, maka seolah-olah ia telah membaca seluruh Al-Quran. Barang siapa membacanya 11 kali, maka Allah membangunkan untuknya rumah di surga yang terbuat dari intan merah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu tingginya kedudukan surah Al-Ikhlas ini, banyak saudara-saudara kita yang mengamalkannya. Surah Al-Ikhlas mengandung banyak keutamaan-keutamaan bagi seseorang muslim yang mengamalkannya. Adapun keutamaan-keutamaan surah Al-Ikhlas di antaranya: 1. Akan dibangunkan istana di surga kelak. Dari sahabat Mu'adz al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, sampai ia merampungkannya sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan untuknya istana di surga. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Dengan mengamalkan surah Al-Ikhlas akan terbebas dari kesusahan, menghilangkan kesulitan-kesulitan hidup atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dijauhkan dari godaan setan. Dari Ali bin Thalib, ia berkata, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang keempat, dimudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala mara bahaya.
Adapun cara mengamalkannya yaitu dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali, dibaca di antara sholat maghrib dan sholat isya. Setelah selesai, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh agar harapannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Yang kelima, mencegah siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa kepada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Dalam hadis lain menyebutkan bahwa keutamaan bagi orang yang membacanya terhindar dari fitnah kubur, aman dari sempitnya dalam kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui Shiratal Mustaqim hingga sampai ke surga. Yang keenam, akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya 50 tahun. Yang ketujuh, hidup akan selalu diberkahi. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membaca 2 kali, maka keluarganya akan diberkahi. Yang kedelapan, mendapat keutamaan disolati 70.000 malaikat ketika meninggal dunia. Sebuah riwayat menyebutkan tentang keistimewaan ini ketika seseorang hamba mengamalkan surah Al-Ikhlas, artinya kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 70.000 malaikat akan mensolatinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tadi keutamaan surah Al-Ikhlas bagi seseorang yang mengamalkannya. Semoga ini menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah wawasan dan ilmu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.